Tingkatkan daya saing daerah, Bapeda Litbang Balangan gelar FGD. DKP 3 Balangan sasar pelajar untuk sosialisasikan pangan B2SA. Pastikan upaya tepat sasaran, BAS Nasional lakukan monitoring. Pemkab Balangan peringati Hari Santri Nasional. Pelajar SMA Negeri 1 Awayan ikuti sosialisasi jelang pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Maisha berikut betarbangan selengkapnya. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan menggelar kegiatan B2SA Goes to School di SMP Negeri 4 Paringin, Paringin Selatan, Senin 6 November 2023. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Bapeda Litbang Kabupaten Balangan adakan fokus group discussion atau FGD dengan tema wujudkan daya saing daerah melalui hilirisasi dan industrialisasi di Kabupaten Balangan di Meeting Room Araudah Waterpark dan Resto Paringin, Rabu 1 November 2023. Hadir dalam kegiatan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan, Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Balangan, serta narasumber dari Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun SKPD yang turut terlibat dalam FGD ini yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, serta Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan. Diketahui FGD dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja RPJMD dan penggalian isu strategis penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025 hingga 2045 pada sektor ekonomi dan sumber daya alam. Disampaikan Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Balangan Rahmadi Yusni bahwa hal yang menjadi latar belakang adanya FGD ini adalah untuk mengurangi dampak dari ketergantungan terhadap batu bara. Dan ini di latar belakangi salah satunya adalah kita ingin juga pada saatnya nanti mengurangi dampak ketergantungan kita terhadap batu bara. Sehingga dengan hilirisasi produk-produk kita, misalnya kayak pertanian misalnya petani kita suruh menanam A, B, C, D, kita harus menyiapkan hilirisasinya sehingga kesinambungan antara hulu dan hilirisasi antara produk dan penjualan nyambung. Sehingga dengan hilirisasi tersebut produk-produk yang ada di Kabupaten Balangan seperti pertanian antara produk dan penjualan dapat berkesinambungan. Serta dengan adanya FGD ini diharapkan bisa mengetahui titik-titik permasalahan apa saja yang menjadi cross-cutting dari semua program SKPD. Nadia dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan menggelar kegiatan B2SA Goes to School di SMP Negeri 4 Paringin, Paringin Selatan, Senin 6 November 2023. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Balangan menggelar kegiatan B2SA Goes to School di SMP Negeri 4 Paringin, Paringin Selatan, Senin 6 November 2023. B2SA Goes to School dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, serta mengedukasi masyarakat sejak dini melalui kegiatan promosi tersebut. Hal ini juga merupakan upaya pemerintah daerah dalam menangani stunting dengan mengonsumsi makanan yang penuh akan nutrisi dan gizi, sehingga anak-anak dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Wakil Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan, Megawati Ulfa Supianian dalam sambutannya sekaligus membuka acara berpesan agar anak-anak dapat menerapkan pola makan yang bergizi dan seimbang melalui pangan B2SA. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 4 Paringin,
Murjiah mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah dilaksanakan DKP 3 Balangan dalam sosialisasi B2SA di SMP Negeri 4 Paringin. Kami pihak sekolah sangat antusias ya, sangat berterima kasih atas kepercayaan dari Dinas Ketahanan Pangan untuk memilih sekolah kami sebagai media untuk mensosialisasikan B2SA, karena ini sangat penting sekali bagi anak-anak kami di sekolah untuk tahu apa itu B2SA. Dan kebetulan sekolah kami di sini adalah sekolah sehat untuk mewakili Kabupaten Balangan ke provinsi. Dan kebetulan juga di sekolah kami ada setiap setengah bulan sekali diadakan makan bergizi bersama isi piringku, dan sangat relate sekali dengan kegiatan pada hari ini. Harapannya supaya ini terus kami bisa bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk mendukung program-program sekolah kami. Apalagi di belakang kita lihat kita sudah punya inovasi Ayo Chatting, Ayo Cegah Stunting. Di sini bagian dari program kami, di mana kami ada menanam sayuran dan ada kolam ikan juga untuk bisa dikonsumsi oleh anak-anak didik kami. Untuk program Ayo Chatting sendiri sudah berjalan sejak kapan? Ini setelah pandemi ini ya, mungkin tahun ini mulai digalakkan kembali karena memang program sekolah sehat, karena kebetulan di 2017 kita juga pernah mewakili Kabupaten Balangan untuk menuju sekolah sehat, dan alhamdulillah tahun ini kembali mewakili Kabupaten Balangan menuju sekolah sehat di tingkat provinsi. Mungkin Bu, kan di sini ada disinggung tentang makanan yang bergizi, terutama yang tinggi protein ya. Itu makannya berarti di sekolahan, Bu? Iya, karena anak-anak di sini full day, jadi anak-anak membawa bekal sendiri yang mana mereka dianjurkan untuk memenuhi isi piringku, yang mana ada lauk pauk, makanan pokoknya, buah-buahan dan sayuran itu yang diharapkannya. Anggarannya berarti dari mereka masing-masing, bukan dari sekolah. Jadi orang tua komite itu bekerja sama dengan sekolah untuk mendukung program sekolah ini. Menurutnya kegiatan ini sejalan dengan SMP Negeri 4 Paringin yang ditunjuk sebagai sekolah sehat perwakilan dari Kabupaten Balangan menuju provinsi. Selain itu, Murjiah juga mengharapkan agar dukungan dan kerjasama ini dapat terus terjalin bersama instansi terkait melalui salah satu program milik SMP Negeri 4 Paringin, yaitu program Ayo Chatting atau Ayo Cegah Stunting. Abdul Halim dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Monitoring pelaksanaan program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting PT Adaro di Kabupaten Balangan oleh BAS Nasional bertempat di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Senin 6 November 2023. Sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Balangan terhadap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, yaitu percepatan penurunan stunting terus dilakukan. Hal tersebut dibuktikan pada saat hasil monitoring pelaksanaan program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting atau BAS PT Adaro di Kabupaten Balangan oleh BAS Nasional, bertempat di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Senin 6 November 2023. Ketua BAS Nasional Dwi Listiawardani mengatakan, monitoring dilakukan agar upaya penanganan stunting di daerah itu bisa berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Menurut dia, langkah yang diambil pemerintah daerah setempat sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kegiatan yang perlu diperkuat lagi, sehingga upaya penanganan stunting bisa semakin cepat. Menanggapi hal ini, Bupati Balangan Abdul Hadi menyampaikan apresiasi atas dukungan para pihak, salah satunya Adaro dan mitra kerja, melalui dana CSR-nya dalam mendukung penanganan stunting di Kabupaten Balangan. Karena keterlibatan Adaro Group pada BAS tersebut merupakan partisipasi nyata untuk menangani salah satu prioritasnya, mana juga termasuk prioritas nasional. Turut hadir Divisional Head CSR PT Adaro Energi Indonesia Okti Damayanti beserta jajaran, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Ramlan, Perwakilan Kepala SKPD dan tamu undangan lainnya. Nanda Yuliarti dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang bertajuk Jihad Santri Rayakan Negeri di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Selasa 7 November 2023. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang bertajuk Jihad Santri Rayakan Negeri di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Selasa 7 November 2023. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Balangan, dihadiri unsur Forkopimda, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, Kepala SKPD, pimpinan pondok pesantren, para santri, serta undangan lainnya. Bupati Balangan Abdul Hadi saat membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia menyampaikan bahwa makna dari tema yang diusung tersebut ialah keinginan dalam menggelorakan semangat para santri untuk dapat berkontribusi terhadap kemajuan NKRI. Makna mendalam kata jihad dalam Islam bukanlah sebatas pertempuran fisik, melainkan perjuangan secara keseluruhan yang mencakup perjuangan untuk iman, memperdalam ilmu, dan memperbaiki diri secara keseluruhan. Berlanjut pada sambutannya, Abdul Hadi mengatakan, melalui Hari Santri harus disadari bahwa peringatan ini bukanlah milik santri semata, tetapi milik semua orang yang mencintai tanah air dan milik mereka yang memiliki keteguhan dalam menjunjung nilai-nilai kebangsaan. Di akhir upacara, Abdul Hadi juga berkesempatan menyerahkan hadiah dari berbagai kegiatan lomba keagamaan, serta bantuan kepada sejumlah tempat ibadah dan pondok pesantren di Kabupaten Balangan. Bella Kira Rendra dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Balangan bersama Komisi Pemilihan Umum sosialisasikan pemilu tahun 2024 kepada para pemilih pemula yang menyasar pelajar SMA Negeri 1 Awayan, Kecamatan Awayan, Rabu 8 November 2023. Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Balangan bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU sosialisasikan pemilu tahun 2024 kepada para pemilih pemula yang menyasar pelajar SMA Negeri 1 Awayan, Kecamatan Awayan, Rabu 8 November 2023. Ketua GOW Kabupaten Balangan Megawati Ulpa Supiani mengatakan sosialisasi ini penting dilakukan agar para pemilih pemula bisa mendapat pemahaman dan edukasi dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Alhamdulillah kami bekerja sama dengan KPO Kabupaten Balangan yang mana pada hari ini berjalan dengan lancar dan tujuan dan sasaran kami itu adalah untuk pemilih pemula agar dia memahami bagaimana cara memilih keinginan calon bagi perwakilan dewan kita maupun provinsi maupun pusat maupun presiden, yang mana kami sangat juga berharap di dalam kegiatan seperti ini akan kami lakukan dan kami akan selalu menggait KPO dan mungkin dengan sekolah-sekolah yang lainnya, yang mana kami sangat berharap di dalam kegiatan seperti ini akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Megawati berharap ke depan agar kegiatan ini bisa terus dilaksanakan bersama KPU dan sekolah lainnya, sehingga pelaksanaan pemilu tahun 2024 bisa berjalan sukses dan lancar. Senada dengan Ketua GOW, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Balangan, Eka Haryadi juga mengharapkan sosialisasi ini bisa terus berlanjut guna meningkatkan partisipasi pemilih dan mensukseskan jalannya pesta demokrasi pada tahun mendatang. Ulang pribadi dan mewakili lembaga berterima kasih kepada Ibu Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Balangan yang melibatkan kami dalam rangka sosialisasi pemilu tahun 2024. Karena KPU Kabupaten Balangan tentu mempunyai kepentingan agar bagaimana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di pemilu tahun 2024 nanti. Untuk harapannya sendiri, Pak? Ya, harapannya kami berharap kegiatan-kegiatan serupa tetap ada, baik itu dari organisasi lain, lembaga lain, tidak hanya KPU sebagai penyelenggara ataupun penyelenggara yang lain, tapi dari
organisasi ataupun lembaga lain juga menyelenggarakan yang sama, sehingga kita bersinergi bersama-sama dalam rangka mensukseskan pemilu tahun 2024 khususnya di Kabupaten Balangan. Menanggapi hal tersebut, Kasih Kesiswaan SMA Negeri 1 Awayan, Muhammad Fuad Hasan menyampaikan terima kasih kepada GOW dan KPU Balangan yang telah memberikan informasi dan pemahaman tentang pemilu serentak tahun 2024 kepada pelajar SMA Negeri 1 Awayan. Kami tentunya dari pihak sekolah sangat menyambut dengan baik dan bersyukur karena mana pada saat ini mungkin siswa kami yang baru terdata dan mungkin belum terdata secara real, artinya kan dalam proses pendataan dari KPU itu sudah mendapatkan informasi, sudah mendapatkan ilmu berkenaan dengan pemilihan nantinya. Jadi diharapkan dengan adanya ilmu dasar yang sudah mereka miliki, ketika berjalan waktu sampai kepada pemilihan nanti mereka bisa menentukan dengan baik siapa yang dipilih, yang tentunya pilihan ini akan mewakili mereka, terutama kita, seluruh bangsa Indonesia untuk masa depan dari tahun itu sampai ke depannya. Jadi tentunya kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih tentunya Bu, Bapak. Karena pemerintah daerah melalui gerakan gabungan organisasi wanita ini dan juga dari KPU Kabupaten Balangan sudah melakukan tindakan nyata yang memberikan informasi kepada kami. Dan tentunya harapan-harapan ini juga sejalan dengan harapan bangsa secara umumnya. Jadi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih dan juga tidak lupa kami ucapkan mohon maaf kalau nantinya sebelum-sebelumnya ketika datang ke sini sampai setelah ini ada kekurangan yang tentunya kami dari tuan rumah dari tempat pelaksanaan kegiatan ini tidak memberikan hal-hal yang diinginkan. Abdul Halim dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Berterbangan edisi kali ini. Saya Maisha dengan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Berterbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balangan saya